Tetap bersama kami, tubabaku.id, the goodness of Tubagas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya, bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bersama saya, Selindini Amrina, dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Menghantarkan program Dialog Dialektika dengan topik layanan KTP digital. Namun sebelumnya, kita nikmati lagu pilihan berikut ini. Ya, belum lama ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, tengah mempersiapkan KTP digital untuk masyarakat Indonesia. Hal tersebut merupakan peningkatan dari adanya pencatatan data kependudukan di Indonesia. Nah, Dialektika Tubabaku kali ini, kita akan membahas layanan KTP digital. Dan telah hadir di ruang dengar Tubabaku, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulangbong Barat, Bapak Dr. Andes Ahmad Haryanto, MM. Selamat pagi Pak Haryanto. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pun. Nah, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di ruang dengar Tubabaku. Iya, sama-sama. Terima kasih. Seperti diketahui bahwa pencatatan data kependudukan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Mulai dari KTP biasa yang beralih ke KTP elektronik, hingga saat ini kabarnya tengah dipersiapkan pula KTP digital untuk masyarakat Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, sebenarnya apa itu KTP digital? Dan apa bedanya dengan e-KTP yang sekarang? Iya, baik. Terima kasih Mbak Dini. Ya. Selamat pagi para pemirsa semuanya. Memang pada saat sekarang ini, sejak tahun 2012 sesungguhnya Dukcapil Kemendagri itu telah melakukan berbagai transformasi ya. Transformasi tentunya menuju ke arah yang lebih baik terkait dengan layanan dokumen kependudukan. Ya. Dimulai dengan dulu adanya KTP elektronik sampai kemudian mulai tahun 2019 itu terbitnya Permendagri nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan admin duk secara daring, maka sejak itu pula dicantangkan yang namanya transformasi Dukcapil Go Digital. Nah, artinya semua layanan kependudukan kita mengarah ke arah Go Digital. Tadi pertanyaannya apa perbedaannya KTP yang sekarang ini dengan yang digital? Iya, benar. Sebetulnya IKD atau Identitas Kependudukan Digital atau tadi Mbak Dini lebih suka menyebutnya KTP digital, dengan KTP yang sekarang itu sebetulnya sama fungsinya, artinya sebagai identitas masyarakat. Itu jadi menerangkan tentang identitas kependudukan masyarakat, yang mana di dalamnya itu ada nama, tentunya tempat tanggal lahir, kemudian alamat. Tapi yang membedakan adalah bahwa dalam IKD ini atau Mbak Dini tadi sebut KTP digital, bahwa dalam IKD ini sistemnya sudah digital berupa aplikasi yang mana di dalamnya juga itu sudah terintegrasi dengan berbagai lembaga yang sudah melakukan kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini khususnya Ditjen Dukcapil, seperti di dalamnya ada kartu NPWP, kemudian ada kartu vaksin, ada kartu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, ada kartu pemilih dan lain-lain, dan semuanya terintegrasi dalam satu aplikasi yang namanya IKD atau KTP digital, Mbak Dini. Ya, gitu ya Pak ya. Iya. Nah, selain itu Pak, identitas kependudukan digital untuk menghindari terjadinya pemalsuan data kependudukan ya Pak? Iya, betul. Mengapa harus ada KTP digital ini Pak? Apakah ada fungsi khusus? Iya, sepertinya kalau fungsi khususnya memang seperti saya sampaikan tadi, IKD atau KTP digital ada sebagai fungsi identitas diri, karena di dalamnya tentunya menampilkan data-data pribadi sebagai identitas masyarakat yang memegang IKD itu sendiri. Jadi salah satunya tentunya ke depannya masyarakat tidak perlu lagi fotokopi ya. Sekarang kan kalau kita mau apa-apa
kan semua ini sekarang pakai KTP ya Mbak Dini ya. Iya, Mau betul. daftar kerja, mau kawin aja, Iya, pakai KTP. lamar kerja semua pakai KTP. Harus fotokopi dulu. Nah, Iya. kedepannya itu tidak perlu fotokopi KTP karena dengan memotokopi identitas pribadi itu sangat rentan terjadinya kebocoran. Ya, kebocorannya bisa saja terjadi di tukang fotokopi, kemudian ke instansi yang menyimpan dokumen itu kan bisa bocor. Tapi dengan identitas digital atau KTP digital ini kita meminimalisir terjadinya kebocoran sehingga keamanan data penduduk tentunya hanya diketahui oleh yang bersangkutan dan terjaga. Karena dalam KTP digital ini kita untuk berbagi data itu cukup dengan scan barcode di handphonenya si pemilik itu atau penggunanya itu. Nah, kedepannya dalam administrasi kependudukan ini juga dalam IKD ini semua layanan nanti dapat melalui IKD ini, Mbak Dini. Nah, apakah KTP digital diproyeksikan menjadi nomor identitas tunggal penduduk untuk semua dokumen pribadi, Pak? Seperti contohnya NPWP, paspor, dan sebagainya. Namun jangan dijawab dulu, Pak, dan jangan kemana-mana tuh Babaku. Kita nikmati dulu sebuah lagu pilihan berikut ini. Siap. Ya, tuh Babaku, masih bersama saya, Selin Dini Amrina, dalam Dialektika, dialog interaktif tuh Babaku, dengan topik layanan KTP digital. Dan masih bersama Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Barat, Bapak Haryanto. Ya, baik Pak, apakah KTP digital diproyeksikan menjadi nomor identitas tunggal penduduk untuk semua dokumen pribadi, contohnya seperti NPWP, paspor, dan sebagainya? Oke, Mbak Dini, jadi IKD ini sebagai satu sistem informasi layanan Admindo itu selain memuat dokumen kependudukan seperti KTPL, kemudian KK, kartu identitas anak, juga di dalamnya sudah memuat beberapa data dokumen pribadi dari lembaga-lembaga atau institusi yang sudah bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Seperti misalnya tadi saya sebutkan, di situ ada kartu vaksin, kemudian ada kartu BPJS, NPWP, kemudian ada kartu bansosnya, kemudian yang pegawai negeri dia ada kartu pegawai, macam-macam gitu. Jadi ada beberapa lembaga yang sudah bekerja sama, itu dokumennya sudah bisa diakses di IKD atau KTP digitalnya ini. Jadi termasuk data pemilih nih, kan bentar lagi mau pemilu itu. Nanti kalau Mbak Dini sudah punya IKD, itu di di datanya itu sudah ada kartu daftar pemilih. Jadi kalau belum punya kan bisa langsung lapor kan kita ke KPU-nya. Contohnya seperti itu. Nah, harapannya juga nanti ke depan semakin lama semakin bertambah lagi instansi lembaga pengguna yang memang bekerja sama, karena secara prinsip memang pemanfaatan data NIK ini khususnya memang sudah diprogramkan oleh Pak Dirjen Dukcapil Kemendagri. Kita semakin memperbanyak komunitas, semakin memperbanyak mitra untuk bekerja sama sehingga semua pemanfaatan NIK itu dapat diaplikasikan di masyarakat. Nah, keuntungannya berarti dengan adanya kita sudah punya IKD, kita juga dapat mengakses layanan-layanan lainnya bagi lembaga atau institusi yang sudah kerjasama dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Itu mungkin jadi lebih mudah ya Pak? Iya, jadi tadi yang disampaikan sebagai satu data, iya mengarah ke arah sana, karena kalau sekarang kan kayaknya repot ya, mau itu nomornya beda-beda kan. Ini kartu ini nomornya beda-beda. Nah, yang sudah mulai dari NPWP. NPWP itu sudah identik dengan NIK. NIK itu kan nomor unik ya, nomor induk kependudukan. Kenapa disebut nomor unik? Karena 16 digit itu mengandung arti dan makna tersendiri gitu, mulai dari daerah kabupatennya, provinsinya, kemudian kecamatannya, tanggal lahirnya kapan, sampai laki perempuan juga beda, dan terakhir nomor di 4 digit terakhir ada nomor urutnya gitu, seperti itu. Jadi yaitu tadi mengarah menuju satu identitas tunggal.
Lalu bagaimana proses pembuatan KTP digital ini, Pak? Apa saja yang harus dipersiapkan? Ya, yang paling penting tentunya untuk membuat IKD ini, yang pertama masyarakat harus perekaman KTPL. Karena kalau belum perekaman KTPL, misalkan sudah 17 tahun, tapi karena wajib perekaman KTPL itu setelah berusia 17 tahun. Jadi warga yang sudah 17 tahun atau sudah menikah itu wajib perekaman KTPL. Nah, kalau sudah perekaman itu kita download dulu dong aplikasinya, ada di di Play Store, identitas kependudukan digital, kode ininya kata kuncinya, nanti keluar gambarnya ada logo Kemendagri itu Mbak Dini. Kemudian setelah diinstal baru kita isi datanya, itu data NIK-nya, emailnya, nomor HP, kemudian nanti selfie untuk verifikasi wajahnya atau face recognition-nya. Setelah itu nanti diaktifasinya di kantor Dukcapil untuk scan barcode-nya, karena ini untuk keamanan. Jadi memang IKD ini sangat private, sangat pribadi dan tidak boleh digunakan oleh yang bukan pemilik NIK-nya itu atau pemilik handphonenya itu. Kemudian juga setelah itu baru aktif. Nah, makanya ini keamanannya sangat dipentingkan. Nah, untuk Tulang Bawang Barat, Mbak Dini, kita sudah punya 26 tiuh dari 103 tiuh yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini yang sudah bisa melakukan aktivasi KTP digital. Jadi selain di kantor Dukcapil, kemudian di 9 kecamatan juga ada 26 tiuh yang sudah kita berikan akses untuk aktivasi identitas kependudukan digital itu. Nah, ini mungkin salah satu bentuk terobosan kita untuk mempercepat pelayanan aktivasi IKD itu, Mbak Dini. Nah, apakah ada target pembuatan KTP digital ini, Pak? Dan bagaimana langkah-langkah mencapai target tersebut? Ya, tentunya setiap program itu tentunya kita harus memiliki target, dan kebetulan kita sesuai dengan perjanjian kinerja kita dengan Dirjen Dukcapil bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat wajib pada tahun 2023 ini untuk dapat mengaktifasi sebanyak 25% dari jumlah total perekaman yang ada di daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pemilik KTP yang ada. Artinya insya Allah dari target tersebut kita bisa capai dengan langkah-langkah yang saya sampaikan lagi. Tentunya dengan kerjasama semua masyarakat. Seperti yang kita ketahui tadi ya Pak ya, keberadaan NIK dinilai sangat penting karena digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik, terkhususnya bagi layanan publik yang membutuhkan syarat-syarat administratif. Nah, pertanyaannya nih Pak, bagaimana pemanfaatan KTP digital untuk kepentingan proses administrasi lainnya? Ya, jadi untuk pemanfaatan KTP digital untuk kepentingan administrasi lainnya, bahwa sesungguhnya dokumen Adminduk ini adalah dasar dari semua layanan publik yang ada di Indonesia ini. Untuk itu, IKD sebagai sebuah transformasi layanan digital Dukcapil, yang kebetulan Dukcapil itu sebagai satu-satunya lembaga memang yang melayani dokumen Adminduk, Mbak Dini, kan nggak ada kan buat KTP dibuatnya di Polres, kan nggak ada kan, pasti di Dukcapil kan, di mana aja. Tentunya dapat dimanfaatkan oleh seluruh instansi pengguna sebagai upaya untuk mempermudah layanan kepada masyarakat. Nah, ini juga terkait dokumen kependudukan tentunya hanya dengan sekarang ini scan barcode identitas digital, masyarakat sudah dapat dilayani. Nah, ya tadi saya sampaikan kalau dulu harus fotokopi, sekarang tinggal tunjukkan kita mau ke bandara nih, mau naik pesawat, cukup tunjukkan itu. Kalau sekarang kan tiket aja sudah digital kan, sudah digital, mau boarding pass sudah digital. Jadi ya di situ aja, termasuk KTP-nya, Pak, mana ini tiket ini KTP. Nah, jadi kan salah satu mempermudah, nggak perlu ribet-ribet bawa KTP secara fisik. Dan ini berlaku untuk semua warga masyarakat Indonesia, tentunya baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti itu. Di luar negeri juga? Iya, di luar negeri juga sudah kita berlakukan seperti itu. Jadi siapapun warga negara Indonesia punya hak yang sama untuk memiliki
KTP digital. Ya. Oke, baik Bapak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, dan jangan kemana-mana tuh Bapakku, kita nikmati dulu lagu pilihan berikut ini. Ya, nah selanjutnya nih Pak, mungkin atau tidak KTP digital itu bisa disalahgunakan Pak, dan bagaimana sistem keamanannya? Ya, tuh Bapakku dan Mbak Dini semua, bahwa IKD ini atau KTP digital ini sebetulnya sudah dirancang sangat private ya, sangat kuat juga, mulai dari sistem keamanannya, mulai dari cara aktivasinya, kan dia menggunakan face recognition. Jadi kita pastikan bahwa yang melakukan aktivasi adalah orang yang bersangkutan dan pemilik gawai atau handphone yang bersangkutan juga. Kemudian pembatasan perangkat atau gawainya juga satu pengguna satu gawai. Jadi satu gawai nggak boleh digunakan oleh orang lain ataupun sebaliknya seperti itu. Jadi Kemudian ada batasan unsur name-nya ya Pak? ya, jadi masing-masing perangkat itu sudah dibaca juga, IP handphonenya sudah terbaca oleh sistemnya IKD itu, sehingga apabila ada perangkat yang lain yang mau mencoba mengakses menggunakan NIK yang bersangkutan, tentunya langsung ditolak karena kuncinya tadi itu NIK dan face recognition, artinya sudah dibuat sedemikian kuatnya sehingga kemungkinan untuk digunakan oleh orang lain juga sangat kecil. Kemudian juga semua layanan administrasi kependudukan di bawah naungan Dirjen Dukcapil, termasuk semua di Dukcapil seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, kota, juga sudah tersertifikasi ISO 27001. Artinya ini sudah tidak diragukan lagi dari segi keamanannya. Kemudian berbagi data melalui IKD, tadi kalau yang saya sebutkan tidak perlu pakai fotokopi, sekarang kan cukup scan barcode-nya saja. Itu juga tidak lebih dari 15 detik. Jadi itu sangat dibatasi untuk penggunaannya. Kemudian juga bahwa gawainya tidak bisa berbagi layar ataupun di capture, ya kan? Di screenshot itu nggak bisa ya. Jadi ini proteksinya betul-betul cukup tinggi dan mudah-mudahan keamanannya juga terjaga, itu Mbak Dini. Oke, kalau misalkan KTP digital kita diretas atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab nih Pak, bagaimana proses pengembalian hak penggunanya? Ya, seperti saya sampaikan tadi itu Bapakku, bahwa kemungkinan untuk diretas itu sangat kecil sekali ya, karena aplikasi IKD mungkin sudah mengunci satu perangkat, kemudian dengan barcode untuk membagikan dokumen dan hanya terbatas 15 detik. Tapi kalau kemungkinan gawainya atau handphonenya hilang, mungkin itu yang memungkinkan. Nah, pertanyaannya, bisakah yang bersangkutan orang lain itu menggunakan ini? Kan tadi sudah kita proteksi dengan password, jadi keamanannya sudah berlapis-lapis. Dan langkahnya apabila handphone si pengguna ini hilang, yang di dalamnya tentunya ada IKD-nya ini, yang pertama tentunya melaporkan ke Disdukcapil, sambil untuk kalau dia sudah punya handphone barunya nih, kalau langsung beli handphone baru langsung bisa diaktifkan di handphone barunya. Nah, dengan otomatis di perangkat yang lama itu sudah dinonaktifkan oleh sistemnya. Jadi itu konsep keamanannya memang diciptakan sangat tinggi gitu, Mbak Dini. Nah, kalau kita sudah mempunyai eKTP nih Pak, apakah masih memerlukan pembuatan KTP digital? Oh, tentu dong. Tadi kan kita bilang itu transformasi ya dari KTP elektronik ke KTP digital ini tentunya sangat harus, karena nantinya ke depannya tentunya KTP elektronik ini akan tergantikan fungsinya. Jadi nanti kalau generasi milenial ke sini, ini harus dong punya KTP digital gitu. Oke, seperti yang kita ketahui, KTP digital sendiri menggunakan aplikasi ya Pak? Iya. Nah, apakah aplikasi KTP digital tersebut memiliki batasan waktu tertentu Pak, atau habis masa berlakunya?
Iya, jadi nggak ada masa berlakunya, nggak ada expire-nya, kayak obat aja ada Iya. expire. Biasanya ada masa berlakunya nih, Pak. Nggak ada ya. Yang harus dilakukan mungkin update ya. Jangan status aja dong yang diupdate. Harus Tapi WhatsApp. IKD-nya juga, KTP digitalnya harus diupdate karena nanti setiap saat tentunya ada penambahan fitur, penambahan menu layanan. Seperti di awal tadi itu ada berbagai data dan dokumen di situ. Kedepannya dengan IKD ini masyarakat bisa mengajukan permohonan layanan. Nah, yang paling terbaru ini khusus untuk kartu identitas anak, ya, itu sudah bisa memanfaatkan IKD. Jadi sudah pengajuannya mau pencetak merubah fotonya gitu, ngasih foto itu cukup pakai aplikasi IKD ini. Jadi nanti ke kantor Dukcapil tinggal minta tolong diprintkan KIA-nya itu, dengan syarat tentunya si anak-anaknya ini sudah punya akte kelahiran. Itu udah otomatis KIA-nya tinggal memperbaharui data, karena foto yang di atas umur 5 tahun itu wajib, sampai dengan 16 tahun wajib ada foto. Di bawah 5 tahun itu tidak harus ada foto. Nah itu jadi ya kenapa enggak sekarang kita harus punya KTP digital itu. Ada yang lebih mudah, kenapa enggak ya? Iya, tuh banyak gitu. Ya, tuh Bapakku, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu dan saya harus mengakhiri dialog ini. Namun sebelumnya, saya persilakan untuk Pak Haryanto closing statement terlebih dahulu. Silakan Bapak. Iya, Tubabaku, saya mengharapkan semua warga Tubaba sudah mengaktifkan IKD-nya ke kantor di Dukcapil maupun ke tiuh-tiuh yang sudah bisa mengaktifasi maupun di kantor kecamatan. Dan tentunya nantinya kami juga akan on the spot untuk melakukan aktivasi dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Ya, baik tuh Bapakku. Sampai di sini dulu dialektika kita siang ini. Dan terima kasih Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak Haryanto. Sukses selalu, Pak. Terima kasih itu Bapakku, Mbak Dini. Sukses semua untuk podcastnya. Amin. Dan kami berharap bisa hadir lagi di lain waktu. Insya Allah. Ya. Saya Selin Dini Amrina sebagai pemandu dialog mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubaba.